Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali lewat ibadah hari Minggu kita walaupun masih lewat siaran YouTube. Hari ini kita akan kembali beribadah memuji memuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukur kita untuk setiap berkat dan penyertaan yang Tuhan sudah berikan di sepanjang minggu bahkan di sepanjang hidup kita. Karena itu mari kita tenangkan hati pikiran kita siapkan diri kita, siapkan Alkitab, siapkan persembahan untuk kita masuk dalam ibadah. Saya undang anak-anak remaja yang kekasih di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, kami puji dengan riang. Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerang. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu. Silakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya tidak lepas dari dosa dan pelanggaran. Entahkah itu kita sengaja atau kita tidak sengaja, entah itu yang kita ucapkan, kita pikirkan, dan juga kita lakukan kepada orang tua, saudara, maupun sesama. Karena itu, untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi yang indah ini, mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Ya Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Ampuni kami ya Allah supaya kami layak di hadapan-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami oleh rahmat-Mu yang besar. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan Allah kepada kita yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibebaskan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita angkat pujian lagu Sejauh Timur dari Barat sebagai ungkapan syukur kita untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Setelah kita tadi mengaku dosa kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni, dan karena itu kita harus membaharui hidup kita. Dan karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru kita pada pagi ini yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 66. Kitab Mazmur pasal 66 akan kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ganjil akan saya bacakan dan ayat yang genap anak-anak remaja di rumah masing-masing membacakannya. Mazmur 66 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita mulai. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli, dan untuk pengakuan iman rasuli akan kita bawakan dalam bentuk lagu dari Kidung Jemaat 280 bait yang pertama hingga yang ketiga. Aku percaya. Saya undang anak-anak remaja di rumah masing-masing untuk berdiri. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yohana Ati. Tapi sebelumnya itu, untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita angkat pujian dari NKB 115 bait yang pertama, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang
ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita kembali untuk kita beribadah, dan tentunya kita beribadah hari ini bukan hari Minggu ya. Hari ini kita kembali beribadah merayakan akan kenaikan Yesus Kristus. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama memohon tuntunan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang selalu dan senantiasa kami rasakan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Allah di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, pada kesempatan kali ini Tuhan kami kembali bersyukur kepadamu. Kami masih diberikan kesempatan, meskipun kami ada di sudut kami masing-masing, kami boleh diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam beribadah. Saat ini Tuhan melandasi ibadah kenaikan pada saat ini. Kami akan sama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya ya Tuhan kami memohon, berkati kami pribadi lepas pribadi di sudut kami masing-masing, agar biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh mendapat tempat yang layak di dalam setiap hati dan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari urapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibadah kenaikan kita kali ini dibawa tema atau kita dituntun dengan tema Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Sebelum memulai cerita, saya ingin menyapa adik-adik semua. Shalom. Iya, terima kasih. Kita dituntun dengan tema Yesus naik ke sorga. Kurang lebih 40 hari kita telah merayakan Paskah. Paskah identik dengan hari kebangkitan atau hari kemenangan Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saya ingin memulai renungan kita saat ini, khotbah kita saat ini dengan sebuah pertanyaan. Ketika kita dengan orang yang kita sayangi, orang yang sangat kita kasihi, ketika kita sementara sama-sama, tetapi kemudian di waktu yang tidak direncanakan, orang itu, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi akan pergi jauh, akan jalan jauh. Apa yang kita rasakan? Tentunya ada kesedihan dan berbagai macam perasaan ada dalam hati kita. Begitupun juga dengan para rasul, begitupun juga dengan kisah murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus setelah bangkit, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid dan menceritakan tentang kerajaan Allah dan pemerintahannya. Dan ketika suatu hari setelah Yesus bangkit dan berulang-ulang kali menampakkan diri, ketika suatu hari mereka duduk makan bersama dengan murid-murid, Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa dia akan jalan. Yesus akan kembali kepada yang mengutusnya, yaitu Bapaknya. Dan ketika Yesus berkata hal itu kepada murid-murid,
murid-murid bertanya, apakah Yesus akan menjadi raja atas Israel karena dia telah bebas daripada penderitaan? Apakah Yesus akan menjadi raja atas Israel? Dan ketika para murid bertanya seperti itu, maka Yesus hanya berkata kepada mereka, semua rahasia. Mereka akan menyaksikannya di waktu-waktu mendatang. Yesus tidak secara langsung mengungkapkan bahwa dia akan menjadi raja, tidak. Tetapi ketika murid-murid bertanya bahwa apakah Yesus akan menjadi raja atas Israel karena dia telah bebas dari penderitaan, dia telah menang daripada kegelapan, Yesus menjawab, semua akan terjadi di waktu yang dikehendaki oleh Allah. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika para murid bertanya dan Yesus menjawab bahwa itu adalah rahasia, Yesus justru meminta kepada murid-murid agar mereka terus bersaksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan juga Samaria sampai ke ujung bumi. Pertanyaan sederhana bagi saya dan juga adik-adik semua, mengapa Yesus meminta murid-muridnya untuk bersaksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan ke seluruh bumi? Karena pada saat itu yang menjadi saksi, mulai dari penderitaan, kematian, kemudian lanjut kepada kebangkitan dan penampakan, disitulah murid yang melihat secara nyata. Mereka percaya apa yang dialami oleh Yesus, sehingga Yesus meminta kepada mereka untuk mereka terus bersaksi, mewartakan tentang Yesus kepada seluruh bumi. Ketika Yesus berbicara dan dia terangkat pelan-pelan ke sorga, maka awan putih menutupi. Kemudian ketika Yesus, wajah atau pribadi Yesus mulai hilang, nampaklah dua orang malaikat. Nampaklah dua orang malaikat yang berpakaian putih. Kemudian dua orang itu bertanya kepada murid-murid, semua orang yang hadir pada saat itu menyaksikan kenaikan Yesus. Dua orang murid itu berkata kepada murid-murid dan para rasul, mengapa kalian memandang terus ke langit padahal sudah tidak kelihatan? Dua orang malaikat itu mengatakan kepada murid-murid dan para rasul bahwa dia yang saat ini kembali telah berjanji bahwa dia akan kembali, dan dia akan kembali dengan cara yang sama, yaitu seperti yang saat ini dia terangkat ke sorga. Dua orang malaikat itu menyampaikan kepada para murid, para rasul dan semua orang yang hadir pada saat itu bahwa saat ini Yesus kembali, tetapi dia akan kembali. Saat ini Yesus kembali kepada Bapaknya, Yesus terangkat ke sorga, tetapi akan tiba di mana Yesus akan kembali menjumpai mereka, dan waktunya kita tidak akan mengerti. Oleh karena itu mereka diminta, sebelum Yesus terangkat, Yesus meminta kepada mereka, kepada murid-murid, dan pesan daripada dua orang malaikat itu, supaya mereka senantiasa menanti janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Nanti sebentar di bacaan kita akan ada bacaan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah janji Tuhan. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka di situ ada janji bahwa akan ada yang namanya Roh Kudus. Yesus akan datang kembali dan kita semua tidak akan pernah tahu karena itu adalah rahasia. Anak-anak yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, ketika kita diberikan kesempatan untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus, kita perlu percaya bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Meskipun kita tidak tahu waktunya kapan, tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Kita perlu tahu bahwa Dia terangkat ke sorga untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Tempat yang terbaik bagi kita disiapkan bagi orang-orang yang mau percaya. Saya percaya bahwa saat ini anak-anak dan saya, kita percaya bahwa ketika Yesus kembali, Yesus menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah menanti dengan sukacita, agar senantiasa kita siap untuk menerima janji turunnya Roh Kudus. Dalam bacaan kita juga, Yesus meminta kepada murid-murid dan dua orang malaikat tadi yang hadir juga menyampaikan supaya mereka jangan terus memandang karena identitas Yesus sudah tidak ada.
Mereka diminta untuk kembali dan senantiasa menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita untuk menantikan janji Allah. Oleh karena itu pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita dan menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saya percaya bahwa saat ini meskipun kita beribadah dari rumah, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita. Teruslah bersukacita menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Maka Roh Kudus akan menuntun dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oleh karena itu saya akan membacakannya bagi kita semua, dan mohon untuk yang ada di rumah masing-masing silahkan perhatikan Alkitabnya dan baca di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasanya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat Dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukti yang disebut Bukit Zaitun. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita untuk berkat yang Tuhan sudah berikan lewat orang tua pun lewat kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sebelum kita membawa persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil membawa persembahan kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau
mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Anak-anak semua, mari kita mengambil sikap yang tenang untuk kita boleh menghadap Tuhan di dalam doa kita. Berdoa. Kembali kami menghampiri Dikau di tahta yang maha tinggi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kami. Allah di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa terus percaya bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, Ia berjanji bahwa Ia akan kembali. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah kami boleh menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya dengan penuh sukacita. Kami terus percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan kepada kami senantiasa memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, kami mohon kepadamu ya Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati dan hidup kami, agar ketika kami diizinkan untuk menjalani hari-hari hidup kami, biarlah senantiasa kami dituntun dan ditopang oleh kebenaran firman-Mu. Allah di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, pada kesempatan yang saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok, baik pemimpin negara maupun pemimpin gereja. Tuhan, Engkau memberkati mereka, beri mereka hikmah dan kebijaksanaan di dalam memutuskan segala sesuatu, agar apapun yang mereka putuskan demi kebaikan rakyat, demi kebaikan jemaat, biarlah itu berlandas pada hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Allah di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, kami juga berdoa buat semua pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk studi kami. Tuhan, berkati kami dengan pergumulan hidup kami. Kami yang sebentar mempersiapkan diri untuk ujian, kami yang sebentar mempersiapkan diri dengan mengerjakan tugas-tugas, Tuhan tolong kami. Berkati Bapak Ibu guru kami yang senantiasa Tuhan pakai mereka untuk membimbing dan mengarahkan kami, mendidik kami, Tuhan berkati. Begitupun juga kami berdoa untuk semua struktur organisasi di Jemaat Tamalate, mulai dari Ibu Pendeta, Pak Pendeta, dan semua Bapak Ibu majelis, pembimbing sekolah minggu, dan kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan tolong kami agar biarlah di dalam menjalankan tugas dan pelayanan kami masing-masing, senantiasa biarlah hikmat Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini, yang jika saat ini Tuhan dapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tolong mereka, jamah dan pulihkan mereka. Jika saat ini Tuhan dapati mereka dalam keadaan berduka, Tuhan tolong peluk erat mereka kuat-kuat, agar senantiasa mereka memiliki penghiburan hanya di dalam nama Tuhan. Jika saat ini Tuhan dapati mereka dalam keadaan sukacita oleh karena pertambahan usia dan berbagai macam sukacita lainnya, Tuhan tolong sempurnakan sukacita mereka. Allah di sorga, berkati kehidupan kami sebagai remaja, untuk senantiasa biarlah kehidupan kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua pergumulan hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kami, semuanya akan tepat, indah dan tepat pada waktunya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ya, anak-anak semua, kita akan kembali kepada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karena itu, mari berdiri dan pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Selamat menantikan janji Tuhan dengan menjalani dan menikmati hidup dengan penuh sukacita. Maka Roh Kudus akan memampukanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga firman Tuhan yang ditaburkan boleh sungguh-sungguh menjadi bekal kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.